Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Semoga kita semua yang hadir dalam forum ini diberikan senantiasa kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, dalam kesempatan yang insya Allah semuanya berbahagia ini, saya akan sharing soal bagaimana sih kiat-kiat atau gambaran adaptasi antara tiga variabel ini. Ada kita sebagai individu atau karyawan begitu ya. Lalu ada organisasinya. Organisasi itu kan secara pengertian harfiah ada dua orang atau lebih ketika punya tujuan yang sama, maka itu bisa disebut sebagai organisasi. Variabel yang ketiga adalah kondisi pasca pandemi ini. Memang pandemi ini belum berakhir ya, belum berakhir sepenuhnya, dan kita sudah melewati waktu yang tidak pendek gitu. 2 tahun kita pandemi, nah tentu terjadi perubahan-perubahan. Seperti apa? Misalnya seperti yang gambar saya sampaikan itu. Dulu orang pakai masker itu hanya ketika flu saja. Sekarang orang keluar ruangan, keluar rumah, bertemu dengan orang lain, itu kalau nggak pakai masker rasanya nggak pede nih. Waduh, yang lain pakai masker, saya kok nggak pakai masker, karena sudah terlanjur kebiasaan. Ya, kebiasaan sudah 2 tahun menggunakan masker, kalau nggak pakai masker jadi iwo-pekewo gitu, kalau katanya orang Jawa. Nah, sebelum saya bicara lebih jauh, saya mau perkenalan diri dulu. Saya Aditya Yuda Pradana, biasanya dipanggil Yuda. Ini background training 2 tahunan terakhir ini, sama aktivitas saya di organisasi, baik itu di Human Open Source di Surabaya, di HR Club Indonesia, Apindo Gresik, sama di Group Discussion Manager SDM Jawa Timur. Itu kurang lebih profil saya. Barangkali nanti kalau ada teman-teman peserta ini yang kebetulan ketemu saya di jalan, ya, tolong disapa. Gitu. Nah, perjalanan karir saya, kenapa di sini saya hanya cantumkan BASTEC? Saya dulu lulus kuliah itu tahun 2013. Saya alumni dari Universitas Negeri Surabaya. Secara profesional, karir saya itu dibangun ya dari BASTEC. Jadi total hari ini itu ada kurang lebih hampir 9 tahun ya, jadi BASTEC. Nah, dalam sesi yang berbeda, saya pernah ditanya oleh kolega saya begini, kamu 9 tahun di BASTEC itu memang nggak ada pilihan lain atau memang nggak laku gitu. Nah, singkat cerita saya jawab begini, sebetulnya kita bekerja itu yang dicari apa gitu. Pasti ya kompensasi lah, ya soal work life balance lah. Nah, nanti saya akan jelaskan terkait itu. Salah satu alasan kenapa, apa sih yang harus kita cari dalam bekerja, dalam berorganisasi, itu salah satunya nanti juga akan saya singgung dalam kesempatan ini. Oke, itu sekilas soal saya. Langsung saya masuk ke materi. Nah, kita semua tahu bahwa COVID-19 telah menggempur dunia dari awal 2020. Dan seingat saya sih kasus pertama di Indonesia itu mulai sekitar bulan Maret ya 2020. Mungkin kita juga sudah kehilangan keluarga, teman, kerabat, tetangga, dan sebagainya gitu. Kita semua berduka karena pandemi COVID itu. Tapi ya hidup harus tetap berjalan kan gitu. Hidup harus tetap berjalan. Pandemi ini harus kita lawan gitu. Nah,
Ini variabel yang pertama. Variabel yang kedua soal diri kita, self ya. Saya membahasakannya self. Self, secara pengertiannya Pak Rogers nih, self itu adalah sikap seseorang terhadap dirinya sendiri atau keseluruhan secara proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Jadi setiap manusia itu punya sikap dan perasaannya masing-masing. Responnya sehingga menghasilkan respon yang berbeda-beda gitu. Misalnya saja kalau kita lihat di jalan raya, kalau ada senggolan sepeda motor, ada dua sepeda motor yang bersenggolan gitu ya, maka responnya biasanya akan berbeda-beda. Ada yang langsung marah-marah, ada yang cuma melihat saja dan macam-macam. Nah itu karena setiap kita ini unik gitu. Kenapa kok bisa unik? Karena ada beberapa proses yang mewarnainya. Pertama ada interaksi lingkungan. Pola lingkungan yang berbeda akan menghasilkan karakteristik yang berbeda. Ada self itu sendiri. Maksudnya ada proses perkembangan ya. Proses perkembangan dari, kalau di psikologi ini teorinya Erik Erikson, orang itu punya krisisnya masing-masing setiap tahap perkembangan, mulai dari bayi sampai usia purnanya begitu. Terus yang terakhir ada proses hasil belajar. Nah, tentu ini juga mempengaruhi atas sikapnya masing-masing. Nah, yang ketiga ada organisasi. Jadi di awal saya jelaskan bahwa organisasi itu adalah tempat bertemunya orang-orang dan sumber-sumber yang mempunyai strukturnya sendiri. Seperti halnya setiap orang, setiap organisasi adalah unik, terutama berdasarkan budaya di dalamnya. Jadi setiap organisasi itu pasti punya value-nya masing-masing, pasti punya nilainya masing-masing, pasti punya budayanya masing-masing. Gitu. Tidak ada organisasi itu yang sama, sekalipun itu anak perusahaan, itu pasti tidak sama. Nah, budaya organisasi sendiri itu diciptakan oleh founder, oleh si pendiri organisasi. Nah, kurang lebih itu tiga variabel yang akan kita bahas ya. Kita akan membahas tidak jauh-jauh dari tiga variabel itu. Jadi ada pandemi COVID, ada kita sebagai manusia, dan organisasi. Nah, menyikapi pandemi ini bagaimana? Organisasi itu tentu juga mengalami yang namanya adaptasi. Orangnya juga beradaptasi. Organisasi dulu deh misalnya. Organisasi itu mengalami adaptasi dalam bentuk ini penyesuaian tenaga kerja misalnya. Kalau dulu perusahaan-perusahaan padat karya itu bisa sampai punya 5.000, 10.000 karyawan. Ya. Sekarang diganti nih, kita gunakan mesin-mesin dengan efisiensi tinggi supaya orang-orangnya bisa diefektifkan gitu. Terus dari segi karyawannya sendiri, karyawan juga melakukan adaptasi. Sekarang misalnya ketika berkumpul, kita sudah harus menggunakan masker di ruangan tertutup kalau itu berkumpul dengan orang lain. Sehingga ketiganya ini juga melakukan, mau tidak mau harus melakukan adaptasi. Nah, teman-teman sendiri, pada kesempatan yang berbahagia ini kan ada 90 perusahaan ya, 90 perusahaan yang ternama semua. Nah, ada tips dari saya untuk bagaimana memilih pekerjaan. Nah, di situ tidak saya tulis sebagai memilih pekerjaan. Kenapa? Karena saya dulu kalau diajarin dosen saya,
eh, Pak Fendi di dosen psikologi, ada istilah mengatakan your job is not your career. Maka berhati-hatilah memilih pekerjaan. Karena pastikan bahwa pekerjaan Anda itu sebagai batu loncatan untuk Anda berkarir. Ya, siapa sih yang nggak pengen punya karir path yang jelas, punya jenjang karir yang jelas gitu. Semuanya pasti pengen. Karena dengan peningkatan karir, maka pendapatan juga meningkat, self-effikasinya meningkat, self-confidence-nya meningkat, strata sosialnya juga meningkat. Itu yang diharapkan setiap karyawan. Gitu. Maka saya coba pinjam konsepnya balance scorecard, ya. Konsepnya balance scorecard untuk memilih potensi karir, peluang karir mana nih yang kira-kira ini perusahaan ini bagus nih secara prospektif. Nah, parameter yang pertama itu soal finance-nya. Soal finance. Jadi finance itu bagaimana maksudnya, Pak? Jadi perspektif keuangan menjelaskan kondisi keuangan secara menyeluruh sehingga dapat menjalankan tujuannya serta mengambil keputusan untuk masa yang akan datang. Artinya begini, memang tidak semua perusahaan itu bisa atau boleh dilihat ya prospek finance-nya. Tapi kita bisa melihat tren di tahun 2020 sampai 2021 nih. Perusahaan-perusahaan apa sih yang secara finance itu bagus? Pertama yang paling bagus itu perusahaan medicine, perusahaan farmasi. Itu paling pasti bagus. Penjualan vitaminnya itu luar biasa. Saya punya teman nih, dia punya apotek, ya, apoteknya apotek franchise begitu. Omset per bulannya itu bisa sampai 2 miliar. Karena ininya apa? Waktu itu kebutuhan akan farmasi dan medicine sangat tinggi. Gitu. Terus yang nggak mati juga adalah perusahaan ekspedisi. Perusahaan ekspedisi itu karena pandemi COVID itu kemarin itu memaksa kita untuk menghindari kontak atau bahasa kontakless gitu ya. Kita mau belanja apa sayur, belanja kebutuhan rumah itu bisa online semua. Nah, ekspedisi itu luar biasa. Nah, seperti jenis bisnis seperti itu yang established gitu kan kita bisa lihat. Nah, bagaimana dengan industri manufaktur? Ya, industri manufaktur intinya begini, hampir semua jenis industri itu kuat, tapi industri-industri seperti tadi medicine, ekspedisi itu paling kuat kemarin itu karena mereka prosesnya terakhir. Terus kalau medicine ya karena kebutuhan masyarakat sudah mengarah ke sana begitu. Yang kedua adalah customer. Nah, secara pengertian perspektif pelanggan itu menjelaskan kemampuan dalam mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Adapun indikator yang dapat digunakan adalah pangsa pasarnya, customer retention-nya, kepuasan pelanggan gitu. Kita bisa ini ya belajar dari salah satu merek motor ya, merek motor yang ya saya mohon maaf sebut merek ya, Honda gitu. Saya kalau ke Jawa Tengah, ke daerah Semarang gitu, di daerah sana orang sebut merek motor itu ya Honda gitu. Kenapa? Customer loyalty-nya tinggi sekali terhadap merek motor itu. Kalau boleh sedikit promo ya, teman-teman yang ada di sini bisa cek lah. Sarung yang kalau saya bicara sarung yang mahal itu apa? Di lingkungan para santri. Pasti jawabnya akan BHS gitu. Ini sudah berdasarkan survei gitu. Nah, itu salah satu indikator bahwa
customer loyalty itu sangat berperan penting terhadap ketahanan ekonomi dalam sebuah organisasi maupun sebuah perusahaan gitu, karena organisasi industri itu bisa existing sampai hari ini karena ada repeat order dari para customer yang loyal itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah bisnis proses. Dalam perspektif ini itu perusahaan dipersyaratkan untuk memberikan ruang kepada setiap individu yang di dalamnya, anggota organisasi, untuk memberikan proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan kemajuan gitu. Tidak semua perusahaan itu atau tidak semua organisasi bisa memberikan ruang terhadap proses inovasi, terhadap ide-ide pengembangan, pembaruan proses kerja. Misalnya sederhananya begini, memang ini contohnya tidak contoh organisasi, tapi organisasi dalam skop kecil. Kapan hari itu saya beli gado-gado di daerah Gresik kota. Saya bilang bahwa, Bu, nggak usah pakai sambal, nggak senang pedes, Bu. Orangnya jawab, intinya bahwa ya nggak bisa nggak pakai sambal, ya apa? Bisa nggak pakai sambal, tapi bumbunya ini memang sudah begini. Bisa nggak kalau bumbunya itu nggak pedes gitu? Orangnya jawab nggak bisa. Nah, ini konsepnya memang agak berbeda, tapi kita bisa lihat bahwa industri ini, ya, saya anggap penjual gado-gado ini adalah sebuah organisasi industri yang bergerak di bidang food grade gitu ya, food grade yang tidak memberikan ruang untuk terjadi proses inovasi di dalamnya. Seandainya si penjual gado-gado ini memberikan ruang untuk inovasi, maka yang dia lakukan adalah pertama menerima inovasi itu dulu. Inovasinya masukannya diterima dulu, lalu di riset, oh ini gimana nih supaya ada yang suka pedas, ada yang nggak suka pedas. Ya maka yang nggak suka pedas ini kasih bumbu yang polosan aja, bumbu plain aja. Nah yang suka pedas dikasih sambal, kan bisa begitu. Sehingga kebutuhan konsumen terkait ada yang suka pedas, ada yang suka tidak pedas itu bisa bisa terakomodir lah gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, proses learning and growth. Ya, perspektif pertumbuhan ini berfokus pada pembelajaran terkait dengan hasil kompetensi dan pengembangan yang telah dilakukan oleh dalam mencapai tujuan. Ya, jadi kalau mau berkarir, mau memilih pekerjaan, saran saya pilihlah perusahaan yang juga memberikan ruang untuk Anda develop, Anda belajar hal-hal baru. Jadi nggak melulu hanya diberi tugas, hanya diberi pekerjaan gitu, yang diberi task, tapi juga diberikan ruang untuk bertumbuh gitu, baik secara pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman. Kalau konsepnya training itu kan, konsep pengembangan itu ada konsep 70-20-10. 70-nya itu on job training, 20-nya coaching counseling, dan 10-nya training. Nah, yang seringkali dilakukan oleh perusahaan, 70-nya ini tidak 70, tapi 95. 95 on job training, 5%-nya coaching, nggak ada counseling begitu. Sehingga tidak menimbulkan tim building yang baik. Nah, yang baik itu konsep 70-20-10. Ya memang tidak mudah ya untuk mencari organisasi yang bisa memberikan kesempatan itu. Di sisi lain, bisa jadi juga perusahaannya sedang melakukan efisiensi dan efektivitas karena pasca pandemi ini
eh, industri-industri sudah mulai menggeliat lagi, perekonomian sudah mulai membaik gitu ya. Nah, sehingga harus dilakukan percepatan, akselerasi terhadap itu semua. Nah, itu tips memilih karir ala balance scorecard. Ya. Nah, ini saya berikan sedikit gambaran ekonomi di Indonesia selama pandemi ya. Kita menemui beberapa kali istilah dulu, ada PSBB, terus juga terakhir itu PPKM yang mungkin sampai hari ini masih berlaku ya, PPKM itu. Sudah kesekian kalinya. Kita juga mengenal istilah work from home waktu itu. Work from home dan work from office. Bahkan sekarang sudah dikenal lagi di beberapa industri, itu menyebutnya WFA, work from anywhere gitu. Ya, apakah itu salah? Ya, tidak bisa disalahkan juga karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa industri juga perlu akselerasi ya. Istilahnya begitu, nutup utangnya yang kemarin ketika 2 tahun itu pada ambruk karena pandemi, sehingga sekarang akselerasinya nih harus kita harus percepatan gitu. Tapi juga tentu perusahaan nggak bisa sembarangan menentukan work from anywhere itu. Kenapa? Karena dalam ketentuan undang-undang yang diamanahkan dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja bahwa jam kerja maksimal seminggu itu 40 jam hari kerja. 40 jam kerja dalam seminggu. 40 jam kerja dalam seminggu. Jadi itu bisa jadi patokan. Ya bisa saja mungkin kerjanya sehari ini 10 jam. Tapi harus liburnya 3 hari dong. Kan sehari 10 jam. Kali 4 hari kan 40 gitu ya. Ya intinya ada beberapa kepentingan yang ini harus diramu. Ada kebutuhan organisasi yang pengennya akselerasi nih, begitu ya. Ada juga kebutuhan karyawan untuk work-life balance. Sampai kapan hari itu ada lagu itu kerja keras bagai kuda gitu. Nah, maka pemerintah kan juga memberikan perlindungan bahwa jam kerja seminggu itu harusnya 40 jam kerja maksimal. Oke. Terus juga terjadi gelombang PHK di berbagai industri. Hampir semua jenis industri ya. Saya di Apindo Gresik juga banyak mendengar keluhan dari teman-teman serikat pekerja bahwa ya hampir semua sektor industri itu terjadi PHK. Kecuali industri-industri yang saya jadikan contoh tadi di awal. Apa itu ekspedisi? Justru malah melakukan perekrutan besar-besaran. Belum lagi industri farmasi. Di sana juga melakukan rekrutmen gitu ya. Nah, beberapa industri yang lain melakukan efisiensi dalam bentuk contohnya pemutusan hubungan kerja. Meskipun itu tidak lama, artinya ya cukup setahun 2 tahun karena kita sudah ngedrop perkembangan kondisi industri itu. Ya selanjutnya ketika sudah membaik, kita akan rekrut lagi. Persoalannya mereka sudah dapat kerja yang lain gitu. Sehingga karyawan yang dulu bekerja di tempat yang lama sehingga sudah dapat kerja yang lain, perusahaan butuh lagi lapangan pekerjaannya banyak, orangnya nggak ada. Kenapa? Karena yang sesuai requirement yang sudah dibutuhkan sebelumnya itu nggak ada, karena orang yang lama yang dulu pernah bekerja sudah diputus gitu. Nah ini saya coba ambil dari datanya Bank Indonesia. Terjadi pertumbuhan ekonomi negatif ya waktu itu, khususnya di Jawa Timur selama tahun 2020 ya. Memang luar biasa, Masya Allah ya waktu itu. Semoga tidak terjadi lagi. Baik.
Nah, ini beberapa aturan pemerintah terkait selama pandemi itu ada penerapan WFO yang tidak boleh gitu ya, atau sudah WFO boleh tapi harus menggunakan masker ketika berada di dalam ruangan. Yang kedua ada penerapan protokol kesehatan semua gedung ya. Waktu itu saya ingat di 2020 itu kami bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, itu ada scan barcode ya di setiap lokasi kerja, di setiap factory itu wajib menerapkan scan barcode begitu untuk melakukan tracing terhadap warga Indonesia gitu. Semuanya harus melakukan scan barcode sekaligus untuk mengatur kapasitas, terus pelaksanaan kegiatan di luar kantor. Nah, kebijakan prakteknya bagaimana? Waktu itu untuk kegiatan-kegiatan di dalam kantor itu semuanya harus mempunyai sirkulasi yang baik, harus dapat menerima cahaya matahari, sampai contohnya ini plafon-plafon itu diganti plafon fiber gitu supaya sinar matahari bisa masuk, udara dari luar bisa sirkulasi. Belum lagi kebijakan-kebijakan soal transportasi. Kondisi industri Indonesia ya, jadi 16,08% perusahaan mengurangi operasional usahanya dengan pengurangan jam kerja, bahkan mesinnya dijual mungkin. Soal tadi sudah saya singgung soal terjadi strategi efisiensi, yaitu pemutusan hubungan kerja secara masif di seluruh sektor. Nah, dampak pandemi terhadap kegiatan sosial operasional usaha ada 68,2%. Perusahaan respondennya BPS itu tidak pernah tutup sejak pandemi melanda, dan 20,4% perusahaan baru beroperasi kembali setelah sebelumnya sebabnya. Nah, ada seperlima berarti ya, seperlima industri itu yang sempat berhenti karena COVID, karena kesulitan modal lah, karena nggak ada pasar lah, nggak ada yang belilah, macam-macam. Nah, kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Angka PHK-nya juga sangat tinggi sekali waktu itu. Nah, industri melakukan adaptasi dengan melakukan penekanan pada kemampuan organisasi yang meliputi 3 aspek nih. Pertama, persepsi dan respon terhadap lingkungan eksternal. Bentuknya seperti apa? Misalnya, kalau saya bicara di industri tekstil ya, industri tekstil ini sekarang kami berinovasi ya, khususnya di perusahaan yang sedang saya itu di BSTEK. Lingkungan eksternal ini misalnya sekarang kita harus benar-benar care terhadap kesehatan gitu, karena disadari atau tidak, COVID itu juga berawal dari kondisi, entah ini benar atau salah, bahwa dulu awalnya diisukan dari kelelawar lah begitu, terus berkembang isu itu. Nah, maka kita tidak mau semua pihak harus care terhadap kondisi kesehatan, baik itu lingkungan maupun internalnya. Misalnya apa? Misalnya pengelolaan air. Air kalau mau dibuang, itu kalau bisa ya jangan dibuang, tapi di-recycle. Jadi air itu kalau air limbah, itu kalau bisa kita harus pisahkan mana selatnya, mana airnya. Airnya ini kita recycle lagi supaya jadi sumber daya operasional lagi, untuk bisa dipakai lagi gitu. Nah, selatnya tadi baru dibuang ke pengelolaan limbah gitu. Nah, itu salah satu bentuk respon terhadap eksternalnya. Selain kita bisa menghemat sumber daya alam, kita juga bisa minimal tidak mengotorin lingkungan lah. Jadi kita bisa berkontribusi bahwa
kondisi lingkungan sekitar ini itu juga bersih. Kami ini industri ini ada tidak hanya untuk mengeruk sisi ekonomi saja, tapi juga harus memberikan manfaat, kurang lebih begitu. Yang kedua, kemampuan untuk menanggapi pelanggan internal. Pelanggan internal itu artinya proses yang ada ya. Kalau di dalam industri itu kan ada beberapa divisi-divisi. Nah, divisi-divisi itu misalnya kalau orang orang produksi ini pelanggan internalnya siapa? Orang quality assurance misalnya. Orang quality assurance pelanggan internalnya siapa? Marketing gitu. Nah, seperti itu. Ketiga, ada reaksi cepat baik terhadap pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Ya, ini bentuk adaptasi era luring di normal. Ini strategi pasar. Tergantung ya pasarnya ini pasar ceruk atau pasar mass market. Nanti itu akan mempengaruhi strategi dari perusahaan misalnya. Nah, ini, nah jadi bentuk adaptasinya. Lalu bagaimana Pak dengan kondisi yang ini kok kayaknya industri ini terseok-seok ya menghadapi pandemi COVID ini. Nah, iya memang itu nyatanya. Memang tidak semua, tapi kebanyakan faktanya memang begitu. Sehingga harus dilakukanlah proses adaptasi. Nah, adaptasi ini saya coba gabungkan dua variabel dulu. Karena tadi sudah banyak membahas soal pandeminya. Nah, adaptasi dari karyawan atau self kita sebagai personal, kita ini lahir, besar, dan tumbuh itu karena kita lahir dan besar ini tentu ada proses belajar. Proses belajar itu menghasilkan kompetensi, potensi, dan pengalaman gitu. Di sisi industrinya, industri ini dalam menentukan sebuah jabatan itu punya namanya job desk dan job spec dalam penyusunan sebuah jabatan. Misalnya saya sedang membuka lowongan staff accounting. Staff accounting itu sudah ada job description-nya apa, job spec-nya apa. Nah, nanti kita akan komparasi dengan kompetensi, potensi, dan experience yang dimiliki oleh para kandidat. Begitu. Terus ketika nanti Anda masuk ke mana? Ke penggolongan ke sebuah organisasi, Anda nanti akan bertemu dengan beberapa generasi nih. Pertama, generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini mungkin juga sudah sedikit ya, ataupun ada levelnya level director sudah sangat tinggi. Biasanya orang-orang idealis, matang dan kolot, karena orang-orang ini lahir dan tumbuh di zaman perjuangan. Yang kedua, Gen X. Gen X itu kelahiran tahun 61 sampai 80, kurang lebih itu sudah mulai berpikir global dibandingkan baby boomers. Orientasinya orientasi pekerjaan dan kehidupan pribadi harus balance, harus seimbang. Terus yang ketiga, Gen Y. Gen Y itu biasanya disebut generasi milenial kalau sekarang ini. Nah, sekarang lagi mulai banyak nih, Gen Y ini mulai level staffing sampai supervisor sudah mulai masuk nih orang-orang Gen Y. Dia punya kemampuan multitasking, namun cenderung banyak menuntut, fokus pada prestasi, ya, ambisius biasanya orang-orangnya. Yang terakhir Gen Z, nah ini mungkin teman-teman yang peserta AUCF ini banyak ada di sini. Generasi ini dianggap paling muda dalam masuk ke dunia kerja. Anda lebih suka tantangan, biasanya lebih terbuka. Tapi negatifnya agak konsumtif nih. Nah, Anda yang lahir sebagai generasi Gen Z, Anda akan menghadapi Gen Y, Gen X, dan baby boomers ketika Anda nanti masuk ke organisasi. Posisinya Anda di tengah sini, di self, Anda ketemu dengan kolega, Anda barangkali punya bawahan atau mungkin bawahan tidak langsung gitu ya, OB atau apa.
dan pasti punya leader. Nah, untuk tips dari saya untuk menghadapi Gen Y, Gen X, dan baby boomers tadi, maka Anda harus membangun kesan nih. Kesan yang seperti apa? Kalau kesan itu kesan yang speak by data gitu. Kalau bicara jangan banyak ngawurnya, karena biasanya generasi Z ini merasa lebih tahu karena dia lahir itu di zaman ketika PlayStation sudah lahir gitu, sehingga merasa lebih tahu dibandingkan Gen Y, Gen X, bahkan baby boomers. Nah, jangan sampai terkesan seperti menggurui gitu. Tetaplah asertif, seperti gelas kosong yang pembelajar sejati, good learner gitu ya, mempunyai great attitude dan no drama. Nah, saya pernah nih kurang lebih 3 bulan yang lalu, ini kami merekrut teman-teman dari Gen Z. Dia kerja 2 minggu, ya salah sih, salah, kerjanya salah. Maksudnya ketika buat report itu ada salah. Nah, kelirunya juga, pimpinannya ini melakukan pembinaan, ya, pembinaan, tapi negurnya agak keras dengan apa, verbal agak, kalau orang Surabaya bilangnya rodok nyentak lah gitu, nyentak. Nah, yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini apa? Ketika hari Jumat weekend, Sabtu Minggu libur, Seninnya nggak masuk, terus sudah hilang. Kalau istilah saya muntaber, mundur tanpa berita. Nah, itu kan drama ya. Harusnya kan secara ketentuan dalam perusahaan bahwa ketika ada keluhan apapun itu harus dilakukan konseling bertingkat. Misalnya harus ngomong dulu nih sama atasannya, Pak, kemarin kok marah-marah sih gitu. Kalau misalnya atasannya nggak ngatasin, ya kan ada HRD. Kita sudah punya ruang konseling sendiri, di mana semua karyawan, semua orang itu berhak melakukan atau mendapatkan fasilitas konselor di dalamnya. Itu. Ya, oke. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih.